Apakah sudah masuk semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah masuk semua dan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lewat ya. Oke, mari kita dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Gimana hari ini? Bahagia nggak? Alhamdulillah, Bu. Lulus. Pengah, Bu. Oke. Semoga hari kemarin menjadi pembelajaran buat hari ini dan hari ini harus bahagia ya anak-anak ya. Oke, kita dimulai saja ya. Hari ini Ibu akan mengajar seni budaya tentunya. Hari ini kita akan bertemu kembali di materi yang berbeda tentunya seperti kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang teater tradisional, kali ini kita akan membahas teater modern. Nah, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu nih teman-teman, siapa hari ini yang nggak masuk? Septi, Bu. Oh, Septi. Kenapa Septi? Dedi, Bu. Sakit kena. Oh, sakit. Wah. Masuk. Dedi kenapa Dedi? Bolos. Oh, bolos. Aduh, oke Dedi. Ini sebagai catatan Ibu ya. Oke. Sebelum ke materi yang akan Ibu bawakan hari ini, Ibu akan mengulas materi yang kemarin dulu. Tentunya materi kali ini adalah teater modern dan indikator pencapaian untuk materi kali ini adalah mengidentifikasi pengertian teater dan kalian dapat mengetahui apa itu teater modern. Itu ya indikator pencapaiannya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak sih apa itu teater modern? Tidak, Ibu. Oke. Karena mungkin belum ada yang pernah mendengar gitu ya, atau mungkin yang masih malu-malu gitu. Padahal ini masih pagi loh, masih pada fresh banget nih. Astri make upnya Rahma juga, aduh cantik-cantik banget hari ini ya. Sedikit Ibu mengulas materi kemarin bahwa teater tradisional dulu ya, kita akan mengulas teater tradisional, bahwa teater tradisional itu adalah teater yang berkembang dan sebentar. Teater yang berkembang dan turun-temurun di masyarakat atau di desa gitu. Jadi belum ke ranah nasional atau mungkin ke ranah internasional gitu. Jadi teater tradisional itu teater yang berkembang di masyarakat sekitar saja dan teaternya juga dipentaskan dengan sederhana dengan alat yang seadanya dan tidak memakai kostum yang berlebihan gitu ya. Itu Ibu mengulas materi kemarin. Oke. Hari ini Ibu akan mengulas atau membawakan materi tentang teater modern. Silahkan Rahmawati untuk men-share PPT-nya. Sebentar, Bu. Ya. Nah, apa udah ada semua PPT-nya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, karena sudah ada, Ibu akan membahas ya. Jadi judulnya itu teater modern.
Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu teater modern? Coba, ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Nasiroh. Saya tidak tahu, Bu. Karena belum belajar teater modern. Itu bukan Bu kayak yang di YouTube itu yang kayak ada musik-musiknya gitu. Ya, bener ya Nasiro, Astri itu benar banget bahwa teater modern itu adalah teater yang berkembang dan bentar. Nah, sini ya ada. Teater modern adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat dan dari kejadian-kejadian sehari-hari. Jadi gini, teater modern itu teater yang penyampaian ceritanya itu berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya itu dari dunia barat. Kalau teater tradisional kemarin sumber ilmunya dari turun-temurun dari masyarakat, dari warga sekitar. Nah, kalau teater modern itu dari dunia barat. Jadi dari orang-orang barat yang kemudian dia singgah atau dia membawa ilmu teater ini ke Indonesia. Nah, mulai dari situlah teater ini bisa disebut teater modern karena teaternya itu bersifat modern yang artinya modern itu udah kekinian jadi nggak kayak zaman dulu gitu. Terus juga di sini dari kejadian sehari-hari. Jadi kalau misalkan kayak dari kejadian sehari-hari itu contohnya misalkan kayak drama atau enggak misalkan kita kayak pementasan teater yang kejadian sehari-hari yang kayak sinetron gitu. Itu bisa disebut teater modern gitu. Lanjut ya. Nah, apa sih unsur-unsur dalam teater modern itu? Unsur yang pertama itu ada skenario. Tentunya di setiap teater itu pasti ada skenario ya. Nggak mungkin kalau misalkan teater tradisional atau modern itu nggak ada skenarionya. Karena skenario ini bagian penting dalam sebuah pertunjukan, dalam sebuah pementasan gitu. Nah, yang kedua ada unsur tokoh. Nah, tentunya unsur tokoh juga menjadi bagian penting dalam teater modern karena kita nggak mungkin ngadain suatu pertunjukan kalau misalkan si tokohnya nggak ada gitu, nggak bisa disebut teater gitu ya. Nah, tokohnya ini bisa dari perempuan, bisa laki-laki, bisa laki-laki jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki gitu. Tokohnya siapa aja dan usia berapa aja itu bebas untuk bermain gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada unsur sutradara. Nah, misalkan kayak tentunya di dalam setiap pertunjukan itu pasti ada yang namanya sutradara atau pemimpin. Dalam pementasan manapun sutradara itu sangat penting ya sebagai pemimpin. Jadi sutradara itu pimpinan dari pertunjukan teater tersebut gitu. Nah, yang keempat itu ada unsur properti. Nah, kalau misalkan teater tradisional yang Ibu jelaskan kemarin bahwa propertinya sangat sederhana, kalau teater modern ini propertinya sangat bisa dibilang wah sangat banyak, sangat bagus dan udah kekinian gitu. Propertinya bisa apa aja sih Bu? Oh banyak ya propertinya itu ada misalnya bangku, meja gitu tergantung keperluan kita gitu, keperluan dalam berteater, dalam memainkan teater gitu. Nah, yang kelima yaitu ada unsur penataan. Nah, di unsur penataan ini ada banyak, ada cabang-cabangnya. Ada unsur tata musik, tata busana, tata rias gitu ya teman-teman, tata panggung,
tata cahaya gitu. Cahaya itu bisa disebut lighting gitu ya. Nah, dari unsur penataan ini kan ada banyak nih, ada unsur panggung nih. Nah, ini dia punya krunya gitu. Jadi punya tim, biasanya unsur penataan ini tim belakang layar gitu. Kalau tokoh-tokoh atau para pemain ini kan di depan layar. Nah, kalau unsur penataan ini dalam teater itu adanya di belakang layar. Jadi orang-orang yang berperan penting di belakang layar gitu. Nah, yang keenam ada unsur penonton. Nah, kalau misalkan kita buat pertunjukan, tentunya kita juga pengen ditonton ya, pengen diapresiasi gitu. Jadi unsur penonton ini unsur yang penting juga dalam teater, karena kalau misalkan ada penonton, itu kita juga bisa kalau misalkan kita ada penonton gitu, itu juga termasuk kita bisa dapat apresiasi, bisa dapat kritik dan saran dari penonton tersebut. Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teater modern. Yang pertama yaitu panggung tertata rapi. Tentunya untuk kita sebagai penonton, misalnya nih, tentunya menginginkan sebuah teater atau pertunjukan itu panggungnya tertata rapi gitu ya. Nggak mungkin kan kita ngelihat mau nonton terus panggungnya acak-acakan. Itu juga menjadi salah satu bagian penting ya, bagian yang harus diperhatikan dalam teater gitu. Nah, yang kedua, umumnya pementasan teater modern dilaksanakan di sebuah gedung tertutup. Nah, kalau misalkan teater tradisional itu dipertunjukannya di tempat yang terbuka, bisa di lapangan, bisa di rumah, di depan rumah, bisa di tempat yang luas gitu. Tapi kalau teater modern itu pertunjukannya di tempat gedung. Jadi ada gedung teater gitu, nah itu biasanya disebut teater modern gitu. Nah, biasanya kalian di sini ada yang udah pernah nonton bioskop belum? Udah, Bu. Oke. Nah, biasanya di bioskop itu ada monitornya ya gede gitu, ada kursinya tertata rapi gitu. Nah, itu biasanya itu udah bioskop itu udah teater masuk ke teater modern gitu, panggungnya gitu. Nah, lanjut ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa nasional gitu. Bahasa yang mudah dimengerti yang semua orang juga pasti tahu gitu. Biasanya kalau misalkan teater di Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan teater tradisional nih, nah biasanya kalau teater tradisional itu menggunakan bahasa daerah gitu. Kalau misalkan teater tradisional dari Jawa, ya bahasanya bahasa Jawa gitu. Tapi kalau teater modern itu biasanya menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia gitu. Nah, yang keempat yaitu berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Jadi biasanya teater itu kadang-kadang menyentil kritik-kritik sosial atau bahasa ininya mengkritik apa nih yang terjadi hari ini, mungkin di pemerintahan, mungkin di masyarakat. Nah, biasanya teater itu ada menyindir gitu, menyindir era sekarang nih kayak gimana sih gitu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Mau, Bu. Oke, Astri, mau bertanya apa? Tadi kan yang ciri-ciri teater modern yang menggunakan bahasa nasional, kan kalau misalnya bahasa Jawa itu kan masuknya ke bahasa daerah, berarti bukan masuk ke bahasa nasional dong, Bu. Ya, kan ya oke langsung dijawab ya Astri. Iya, Makasih atas pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau bahasa Jawa itu bukan bahasa nasional gitu ya? Iya, Bu. Oke, ya. Jadi gini, kita ini kan ada di negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu bahasa nasionalnya bahasa Indonesia kan? Betul nggak? Iya. Nah, ya, bahasa nasional negara Indonesia itu bahasa Indonesia, bahasa yang udah diresmikan dan tentunya itu semua orang harus bisa. Jadi kalau bahasa Jawa itu bahasa daerah.
di Indonesia ini kan ada banyak sekali daerah yang menempati pada bagian-bagian daerah tersebut, wilayah tersebut. Tentunya di setiap wilayah atau daerah tersebut mempunyai bahasa masing-masing gitu. Jadi bahasa Jawa itu tidak bisa disebut bahasa nasional karena dia adanya di daerah gitu, bukan di nasional, bukan di lingkungan yang mencakup semuanya, yang mencakup negara gitu. Gimana Tri? Makasih, Bu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini ada contoh dari teater modern. Yang pertama itu ada drama, yang kedua yaitu ada operet, yang ketiga ada sinetron, dan yang keempat ada film. Gitu. Itu contoh dari teater modern. Lanjut. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Kalian simak dulu dua gambar tersebut. Menurut kalian, mana sih yang termasuk ke dalam teater modern? Tuh. Kanan, Bu. Ya, boleh Rahmawati. Yang sebelah kanan, Bu. Yang sebelah kanan. Kenapa bisa yang di sebelah kanan? Kalau yang sebelah kiri kan itu kayak udah pakai baju adat-adat Jawa, jadi kan itu kayak teater zaman dulu. Ya. Kalau yang sebelah kanan kan itu di belakangnya kayak ada bangunan-bangunan tinggi gitu kayak modern, terus gaya-gaya baju juga lucu, menarik. Ya, oke. Ada yang mau jawab lagi nggak? Kenapa sih bisa mana sih yang termasuk ke dalam teater modern? Nggak ada ya. Oke. Sebelah kanan, Bu. Iya. Kenapa bisa yang di sebelah kanan? Bajunya lebih milenial, Bu. Ya. Terus selain itu ada apa lagi? Coba. Tatanan lightingnya juga berbeda, Bu. Ya. Oke. Ya benar sekali ya, Astri dan Rahmawati, jawaban kalian itu sangat bagus. Kalian juga tadi udah menyimak ya. Gimana sih teater modern itu? Apa sih ciri-ciri teater modern itu? Benar sekali bahwa yang termasuk ke dalam teater modern itu ada yang di sebelah kanan. Karena yang pertama benar kata Astri dan Rahma tadi. Yang pertama itu bajunya milenial atau baju-baju zaman sekarang ya. Nah, dari konsep panggung juga dari tata lighting itu sudah modern banget. Terus juga dari properti juga di sini propertinya meniru dunia barat gitu. Nah, materinya sudah habis ya untuk teater modern. Anak-anak di sini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dimengerti atau gimana? Tidak, Bu. Ya, boleh Astri. Tidak, Bu. Oh, oke. Tidak ya. Oke. Nasiroh mau bertanya? Oh, enggak ya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu mau langsung ke kesimpulan saja ya. Bahwa kesimpulannya adalah teater modern itu adalah teater yang berkembang dan menjadi pesat gitu karena adanya dunia barat yang membawa si teater ini ke Indonesia gitu. Jadi awalnya itu teater modern itu teater yang berasal dari dunia barat yang kemudian dibawa dan dipentaskan di Indonesia dan menjadi salah satu pertunjukan yang sudah sering dipertontonkan gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Karena nggak ada yang mau bertanya lagi, hari ini materinya sudah cukup.
Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, Ibu mau kalian apresiasi bisa di YouTube, bisa dimanapun, atau apresiasi langsung di suatu pertunjukan, dan kalian analisis dari pertunjukan tersebut apakah teater termasuk ke teater modern atau teater tradisional. Nah, tugasnya dikumpulkan dalam sebuah file, diketik dulu di Word gitu ya, 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak, dikumpulkan di KM ya, KM-nya Rahmawati, dikumpulkan ke Rahmawati, oke? Oke, Ya, Bu. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan materi udah selesai, materi kali ini Ibu cukupkan, dan Ibu rasa kalian udah pada ngerti semua apa itu tentang teater modern. Ya. Oke. ya, Ibu. Untuk absennya Ibu mau screen dulu ya. Silahkan Rahmawati screen untuk absen. Oke, siap pokoknya pasang. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga hari ini kalian dapat berjalan dengan lancar ya. Ya, Ibu cukupkan. Jika ada pertanyaan yang belum dimengerti atau apapun itu, kita bisa dapat bertemu di WhatsApp ya di grup WhatsApp. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.